Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-mukarramat wal mukarramun, seluruh bunyai, ulama perempuan, teman-teman, dan para pendukung ulama perempuan, para pemirsa yang hadir pada tadarus subuh pagi kali ini. Saya ingin mengungkapkan rasa senang ya model tadarus minggu kemarin, di mana banyak teman, banyak kolega yang juga mumpuni ikut sharing. Nah, karena itu saya juga mungkin pagi ini akan sedikit bicara terkait prinsip-prinsip, mungkin 30 menit, kemudian semoga juga bisa banyak pihak, banyak teman-teman, para ulama maupun pendukung ulama untuk ikut sharing. Karena kalau kita lihat dalam metodologi fatwa KUPI misalnya, bahwa dalam berfatwa itu kita merujuk kepada Quran, hadis, aqwal ulama, baik itu fikih, tafsir, atau yang lain, tapi juga kepada konstitusi dan terutama termasuk dalam hal ini adalah pengalaman realitas kehidupan perempuan. Nah, karena itu saya berharap nanti ada mudah-mudahan ya Bu Nyai Mufidah dari Malang, nanti Tulungagung juga kalau bisa Mbak Nyai Evi juga bisa ikut sharing, Bunda Ruqoyah juga mudah-mudahan, atau siapapun ya, ada Mbak, ada apa namanya, Ustadzah Rosmini juga dari Makassar, aku lihat Mbak Cici juga bisa sharing lagi tentang apa namanya berbagai model keluarga itu, model nafkahnya seperti apa tuh nanti. Dan boleh juga Mbak Erik dan yang siapapun lah, saya kira bisa angkat tangan ya. Saya akan mengawali saja bahwa prinsip dalam mubadalah itu kebaikan itu menjadi tanggung jawab bersama, dan karena itu juga dirasakan bersama. Nah, tinggal apakah menafkahi itu merupakan kebaikan atau tidak? Apakah memperoleh nafkah juga merupakan kebaikan atau tidak? Nah, kalau itu merupakan kebaikan, apakah itu artinya adalah kewajiban bersama, atau tetap merupakan kewajiban salah satu saja, misalnya adalah suami? Nah, untuk itu, ya mari kita refleksikan. Refleksi pertama seperti yang saya bilang, itu dari Quran kita biasanya ya. Tadi Quran sudah disebutkan baru satu tuh oleh Mbak Rizka itu. Ayat tentang nafkah itu ada lebih dari 60 ayat. 60 ayat. Saya kira dalam tahlil kita hafal semua tuh ayat pertama dalam Al-Baqarah itu kan. Apa namanya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kata-kata yunfiqun itu adalah nafkah dari rizki yang diberikan, apa namanya, mereka kemudian menafkahi. Nah, ini mungkin sekedar untuk apa namanya, untuk mengingat saja ya. Jadi ada lebih dari 60 ayat berbicara tentang nafkah. Itu yang paling banyak adalah ayat umum yang seperti ayat sholat, ayat zakat, ayat haji, ayat apalagi jihad, ayat fisabilillah, ayat berbuat baik. Itu memanggil laki-laki dan perempuan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kan laki perempuan. Wa yuqimunas shalah, laki perempuan. Wa mimma razaqnahum, laki perempuan, yunfiqun, memberi nafkah. Jadi memberi nafkah ini ya laku, kalau kita belum bilang wajib misalnya, laku laki perempuan, dilakukan oleh laki dan perempuan. Kalau yang kewajibannya wa anfiqu fi sabilillah. Ini laki perempuan, wa anfiqu, berilah nafkah. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah kalian laki perempuan siapapun untuk menceburkan diri pada kerusakan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, laki perempuan. Banyak sekali ini ayat ini, banyak sekali, saya nggak tahu tiba-tiba ayat ini kok jadi gelap seperti apa ya. Ayat tentang nafkah yang memanggil laki dan perempuan itu banyak sekali. Lebih dari 60 tempat. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ini apa yang harus kita nafkahkan?
Lalu kata ayatnya, ya nafkahkanlah yang baik itu untuk siapa? Untuk kedua orang tua. Siapa yang diperintahkan? Ya yang punya kedua orang tua. Apakah yang punya kedua orang tua cuma laki-laki? Falil walidain, wal akrobin, dan seluruh kerabat. Apakah suami bukan kerabat? Apakah istri bukan kerabat? Apakah anak bukan kerabat? Saya kira kerabat. Wal yatama, wal masakin, wabnis sabil, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini lagi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Berilah nafkah. Tentu saja orang bisa memberi nafkah kalau dia punya sesuatu. Orang bisa punya sesuatu kalau dia telah berikhtiar untuk memperoleh sesuatu atau memiliki sesuatu, bekerja dan lain-lain. Itu kalau nafkah artinya adalah sesuatu yang bersifat material. Padahal nafkah juga ya bisa bersifat, istilah kita kan lahir batin dan lain sebagainya. Jadi nafkah itu ya dalam refleksi ini sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada yang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain tersebut. Atau untuk memenuhi kebutuhan diri, berarti nafkah kepada diri. Nanti ada hadis tuh, anfiq ala nafsika, nafkahkanlah untuk diri Anda. Ya memang nafkah itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini hanya sepenggal ya, nanti silahkan kita refleksikan seperti apa, bahwa ayat umum tentang nafkah itu banyak dan memanggil laki-laki dan perempuan. Tetapi betul, kata Rizka, ada ayat-ayat yang khusus. Apakah lalu yang khusus ini mematikan semua ayat yang umum, atau bagaimana memahaminya? Misalnya ayat yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rizka ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, tapi kalau kita sadar ayat ini itu adalah ayat tentang wal walidatu yurdi'na. Jadi ada peran reproduksi yang dilakukan oleh perempuan. Ketika perempuan melakukan peran reproduksi, maka laki-laki harus menafkahi, karena kalau tidak bagaimana dia bisa melakukan peran reproduksi? Kira-kira begitu. Begitupun ayat ini juga semua, in kunna ulati hamlin fa anfiqu. Orang lagi hamil. Ya memang wahnan ala wahnin, karena itu fa anfiqu alaihinna. Jadi kalau kita lihat ayat-ayatnya itu terkait dengan peran reproduksi. Ketika seseorang perempuan lagi berperan reproduksi dan itu penuh wahnan ala wahnin itu, maka harus ada pihak lain yang menjamin kira-kira begitu. Ya nanti kita refleksikan dari pengalaman ya, dalam pengalaman seperti apa sebuah keluarga, apalagi keluarga itu berkali-kali Mbak Cici menyampaikan, itu tidak semuanya ayah, ibu, anak keluarga itu. Sekarang keluarga itu ya bisa anak saja gitu loh. Laki-laki semua, perempuan semua, laki perempuan, ada ayahnya, nggak ada ayahnya, ada ibunya, nggak ada ibunya, sama kakek, sama paman. Yang macam-macam itu kira-kira dalam keluarga yang seperti itu, siapa yang punya kewajiban nafkah gitu? Kalau semua hanya bilang laki-laki, bagaimana memahaminya ini? Dalam konteks tadi realitas itu. Dan hadis juga, ini saya hanya sedikit, karena orang jarang sekali ya ini, tapi hadis ini belum masuk di buku saya. Orang jarang sekali sadar bahwa ayat umum juga sama seperti ayat, kita kadang-kadang kalau setuju ya, sesungguhnya hadis tentang nafkah itu juga berlaku umum hadisnya ya. Jangan laki-laki gitu harusnya, sama kayak beramal soleh itu kan banyak. Membuang sampah misalnya, ya itu kan hadisnya memang laki-laki kalau secara lafad. Imatatul adza minat thoriq misalnya, nah, itu kan rojulun pakai bahasa laki-laki semua. Nah, artinya rojulun yunfiqu ala nafsihi, itu kira-kira apakah laki-laki yang menafkahi untuk dirinya, apakah cuma laki-laki atau juga laki-laki dan perempuan? Menurut saya harusnya laki dan perempuan. Kenapa ya? Karena hadis itu menyapa laki dan perempuan. Tetapi kalau kita mencari kata nafako, anfako, yunfiku dalam hadis itu banyak sekali, dan itu berlaku umum kalau menurut saya ya, berlaku umum. Karena ia berbicara pada konteks umum bahwa orang itu perlu memenuhi kebutuhannya.
ketika memenuhi kebutuhan kan sebelum memanggil orang lain kan memanggil diri. Apa yang dimiliki dari diri itu. Ketika tidak mampu, ya baru kita lihat siapa di antara lingkungan keluarga yang paling tepat untuk kita mintai untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi karena itu kan konsep awal yang umumnya adalah nafkah itu diwajibkan kepada orang yang mampu, yang memiliki untuk dinafkahinya itu. Itu kewajibannya. Tentu saja lalu kemudian berlaku siapa yang paling kuat, siapa yang paling mungkin, siapa yang punya kapasitas, siapa yang sudah memiliki uangnya dan lain sebagainya. Nah ini salah satu hadis yang secara khusus menyapa perempuan. Jadi bersifat umum dan menyapa perempuan. Kalau dianggap yang lain itu menyapa laki-laki. An Asma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Asma, Rasulullah berkata, qala anfiqi, ini kepada perempuan. Wahai perempuan, nafkahkanlah gitu loh. Apa yang nafkahkan? Ya tentu yang dimiliki. Kalau nggak dimiliki, gimana mau menafkahkan? Untuk memiliki harus berbuat sesuatu, tentu saja harus berbuat sesuatu. Karena itu ruang ekosistemnya harus dibuka. Misalnya memiliki keterampilan, lalu bekerja, lalu diapresiasi, lalu dapat insentif, lalu bisa memberi, dan ketika memberi juga diapresiasi sebagai orang yang memberi. Anfiqi, nafkahilah, atau menafkahkanlah, atau belanjakanlah, atau sedekahlah, apapun istilahnya. Yang penting bahasa Arabnya dalam hadis ini nafkah sudah. Wala tuhsi, dan ketika nafkah jangan menghitung-hitung. Ini berlaku untuk laki perempuan juga. Kalau lagi memberi jangan dihitung terus, saya sudah sekian. Karena kalau Anda menghitung apa yang Anda berikan, fayuhsiyallahu alaih, maka Allah akan menghitung juga apa yang Allah berikan kepada kamu, sehingga tidak mau lebih besar lagi. Dihitung, menghitung di sini kan intinya lalu mengingat-ingat terus, kecil sekali gitu loh. Wala tu'i fayu'iyallahu alaik. Nah ini yang khusus ya. Nah orang juga bertanya, apakah berlaku pada masa Nabi perempuan itu menafkahi keluarga laki-laki? Banyak sekali hadis itu, tapi saya nggak tahu kenapa orang-orang jarang mendengar ya. Padahal banyak. Ini contoh salah satu yang sangat panjang ya, saya kutip saja. Ini ada di buku saya kalau ini sih. An Ra'itata imra'ati Abdullah bin Mas'ud. Dari Ra'itah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Wa kanat imra'ata sona al-yadi. Bahwa Ra'itah itu perempuan yang home industry. Qala fakanat tunfiqu alaih. Ra'itahlah yang tunfiqu, yang memberi nafkah alaihi, kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud. Ini jelas sekali. Wa ala waladihi, dan atas anak-anaknya Ibnu Mas'ud, min son'atiha, dari hasil home industrinya. Qalat, lalu berkata istrinya, faqultu li Abdullah bin Mas'ud, lalu saya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, suaminya, laqad syaghaltani anta wa waladuka anis shadaqah. Sungguh kamu, wahai suamiku, dan anak-anakmu membuat saya tidak bisa sedekah keluar selain kamu dan anak. Jadi uang saya habis untuk kamu dan anak-anak kamu. Apa yang saya hasilkan habis untuk itu, untuk menafkahi kamu. Fama astati'u an atasaddaqa ma'akum bisyai'in. Saya tidak bisa lagi bersedekah karena bersama kamu bisyai'in, yang kecil sekalipun udah nggak bisa. Udah habis untuk memenuhi kebutuhan kalian, suami dan anak-anak. Faqala laha Abdullah, wallahi ma uhibbu in lam yakun fi dzalika ajrun an taf'ali. Lalu Abdullah suaminya berkata, ya saya juga nggak suka, gimana ya, nggak suka kalau Anda melakukan itu semua dan Anda tidak dapat pahala gitu loh. Kan sayang sekali sudah memberi nafkah, sudah capek, tapi nggak ada apresiasi. Nggak diapresiasi. Nah ini kadang-kadang perempuan sudah kerja, sudah memberi nafkah, sudah habis semua, nggak diapresiasi juga. Tidak sama suami, tidak sama masyarakat, bahkan bisa jadi tidak sama agama. Dalam hal ini adalah ceramah-ceramah itu. Tidak diapresiasi. Fa'atat Rasulullah, lalu kemudian
Ro'itoh itu datang menemui Rasulullah, faqalat dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini imro'atun, saya ini seorang perempuan, dzatu son'atin yang punya industri. Abi'u minha, saya menjual darinya, walaysa li wala li waladi wala li zauji nafaqatun ghairuha. Jadi saya perempuan industri yang menghasilkan sesuatu, saya jual, tetapi saya, anak saya, dan suami saya tidak punya lagi selain untuk menafkahi kami ini. Nggak ada lagi, cuma dari situ dan untuk menafkahi kami semua. Wa qad syaghaluni 'anis shadaqah, dan mereka semua membuat saya tidak lagi bisa bersedekah untukmu, wahai Rasul, untuk yang lain, untuk fakir miskin, untuk sabilillah. Sudah nggak punya lagi karena habis untuk memenuhi kebutuhan kami. Fama astati'u an atasaddaqo bi syai'in, sehingga saya tidak bisa lagi bersedekah. Fahalli min ajrin, apakah saya dapat pahala dengan nafkah saya kepada anak dan suami? Fima anfaqtu, dari apa yang saya nafkahkan. Qala, lalu berkata rawi, faqala laha Rasulullah, maka Rasul berkata atau menjawab, anfiqi alaihim, nafkahkanlah. Ini kan perintah tuh, nafkahkanlah. Fa innalaki fi dzalika ajra ma anfaqti alaihim. Karena tentu saja Anda dapat pahala, Anda dapat apresiasi, Anda hebat, Anda keren dengan apa yang Anda lakukan dengan menafkahi mereka, suami dan anak-anak. Nah, kembali ke ini hanya pemancing ya. Saya tidak mau meneruskan, saya akan panggil ini biar lebih, terutama dalam konteks pengalaman ya, pengalaman. Ini bagaimana membicarakan ini semua? Apakah kita terus akan membicarakan bahwa kewajiban nafkah itu hanya laki-laki, kapanpun, dimanapun, dalam keluarga apapun, sehingga laki-lakilah yang dianggap sebagai kepala keluarga, yang punya hak atas keputusan dan lain sebagainya, atau yaitu sharing secara prinsip adalah kerjasama. Tetapi tentu saja ada saat-saat di mana itu menjadi kewajiban laki-laki duluan. Misalnya tadi pada saat reproduksi, waulatu hamlin, atau pada saat menyusui, wal walidatu, agar supaya punya peran yang cukup. Gitu. Tetapi kalau mau kembali untuk dibicarakan, untuk disesuaikan dengan berbagai kesempatan, kebutuhan, kapasitas, ya bisa kembali ke awal bahwa pada dasarnya adalah kerjasama. Atau bagaimana itu kalau menjadi pilihan-pilihan masing-masing seperti apa? Saya kira itu dari saya.